Kembali lagi bersama saya Minarti dan saya Lufi Triani. Kami dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 6 STKIP PGRI Banjarmasin. Dalam video kali ini, kami ingin menjelaskan tentang jaringan komputer. Baik, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apakah itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling dihubungkan satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi sehingga dapat saling berkomunikasi. Jaringan komputer terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN. Local Area Network ini adalah jaringan komputer yang relatif kecil. Dia hanya mencakup sebuah gedung atau kantor saja. Kemudian, yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan tersebut adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN yang jangkauannya lebih besar daripada jaringan LAN yang skalanya yaitu bisa antar gedung ataupun suatu kota maupun provinsi. Oke, kemudian Wide Area Network atau WAN. Nah, si WAN ini biasanya sudah menggunakan media wireless, yaitu menggunakan satelit dengan jangkauan yang lebih luas. Biasanya si WAN ini meliputi sebuah kota atau sebuah negara. Yang terakhir yaitu ada internet, di mana jaringan internet adalah jaringan yang sangat besar dan jangkauannya sudah mencakup global atau mendunia. Nah, untuk membentuk suatu jaringan komputer diperlukanlah sebuah topologi, di mana topologi adalah suatu cara untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain sehingga membentuk suatu jaringan. Untuk topologi itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi star, yang ketiga ada topologi ring, keempat ada topologi tree, dan yang terakhir ada topologi mesh. Selanjutnya, kami akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah jaringan LAN. Di mana jaringan tersebut kami menggunakan aplikasi simulasi, yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, sebelum kita melakukan praktek menggunakan Cisco Packet Tracer, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu Cisco Packet Tracer. Di sini akan sedikit kami jelaskan. Cisco Packet Tracer adalah sebuah software simulator tools jaringan Cisco yang sering digunakan untuk latihan dan pembelajaran sebelum menggunakan perangkat aslinya, dan software ini dibuat langsung oleh Cisco System, disediakan secara gratis untuk siswa dan juga network administrator. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang menu bar yang terdapat pada Cisco Packet Tracer. Di sini ada File, Edit, Option, View, Tools, Extension, dan Help. Kemudian kita lanjut pada tools bar-nya. Baik, di sini ada New. New ini digunakan untuk membuat file baru. Kemudian di sini ada Open. Open digunakan untuk membuka file packet tracer yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini ada Save. Save digunakan untuk menyimpan file packet tracer yang telah kita buat. Kemudian di sini ada Print, digunakan untuk mencetak hasil packet tracer. Kemudian di sini ada Network Information, artinya informasi tempat kerja kita. Kemudian ada User Profile, berisi profil pengguna. Kemudian ada Activity Wizard yang digunakan untuk membuka aktivitas wizard. Kemudian ada Copy Paste, Androido, Zoom In digunakan untuk memperbesar lembar kerja.
Kemudian zoom reset digunakan untuk mereset layar kerja yang telah di zoom in atau zoom out. Kemudian di sini ada zoom out digunakan untuk memperkecil tampilan layar kerja. Kemudian di sini ada custom device dialog, yaitu membuat perangkat template. Di sini kami hanya menjelaskan tools-tools yang sering digunakan saja. Baik, di sini ada select digunakan untuk memilih atau fokus pada objek atau workspace. Kemudian di sini ada inspect yang digunakan untuk menampilkan ringkasan berupa tabel konfigurasi pada perangkat. Kemudian di sini ada delete digunakan untuk menghapus objek. Kemudian resize digunakan untuk kembali ke ukuran semula. Kemudian di sini ada note. Note digunakan untuk membuat objek berupa catatan. Kemudian di sini ada drawline digunakan untuk menggambar objek berupa garis lurus. Kemudian di sini ada draw rectangle digunakan untuk menggambar objek persegi atau kotak. Kemudian di sini ada draw ellipse digunakan untuk menggambar objek lingkaran. Kemudian di sini ada draw freeform digunakan untuk menggambar objek non geometris atau bebas sesuai keinginan kita. Kemudian di sini ada add simple PDU digunakan untuk melakukan pengujian pengiriman paket dari satu perangkat ke perangkat lain. Kemudian di sini ada complex PDU C, sama seperti simple PDU, tapi complex PDU bisa dikonfigurasi paket apa yang akan kita kirim, berupa limitnya dan sebagainya. Oke, di sini ada entity ini adalah workspace, di mana di area inilah kalian akan membuat jaringan yang diinginkan, menonton simulasi, dan melihat berbagai jenis informasi dan statistik. Oke, kemudian di sini ada logical and physical workspace navigation. Di sini ada go back one level, artinya kembali satu level ke level sebelumnya. Kemudian di sini ada create new cluster, artinya membuat cluster baru. Kemudian di sini ada move object, artinya memindahkan objek. Kemudian di sini ada set background image, artinya adalah menyetel atau mengatur latar belakang. Kemudian di sini ada view report. Kemudian kita ke bottom toolbar. Di sini pada bagian bawah ini ada real time and simulation. Real time, di sini kita dapat melihat berapa lama kita sudah mengerjakan atau membuka workspace. Di sini adalah network component box, kotak di mana kalian bisa memilih perangkat dan koneksi untuk dimasukkan ke dalam workspace. Network component box ini berisi device tipe selection box dan device specific selection box. Oke, yang pertama di sini kita bisa melihat device tipe selection box. Ini adalah salah satu bagian dari network component box yang disebut dengan device tipe selection box. Kotak ini berisi jenis perangkat dan koneksi yang tersedia di paket tracer.
Device Specific Selection Box akan berubah tergantung pada perangkat yang akan kalian pilih. Nah, kemudian di sini ini adalah Device Specific Selection Box. Nah, Device Specific Selection Box ini isinya berbeda-beda tergantung perkata yang kalian pilih di device tipe Selection Box ini. Kemudian kotak ini adalah di mana kalian memilih khusus perangkat yang kalian gunakan untuk menempatkan jaringan dan koneksi. Oke, selanjutnya di dalam Network Component Box selain ada Device Type Selection Box dan Device Specific Selection Box, di sini akan sedikit saya jelaskan sedikit ya. Beberapa alat yang bisa kalian gunakan. Di sini ada router, di mana router itu merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 3, network layer. Kemudian di sini ada switch. Nah, ini macam-macam switch yang bisa kalian gunakan, di mana switch ini dapat kalian gunakan sebagai repeater atau penguat, berfungsi untuk menghubungkan kabel UTP ke komputer satu dengan komputer yang lainnya. Kemudian di sini ada hub. Ini ada beberapa jenis hub. Hub ini merupakan perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1 atau physical layer, sehingga dia hanya bekerja tak lebih sebagai penyambung atau konsentrator saja dan hanya menguatkan sinyal di kabel UTP. Kemudian di sini ada wireless device atau repeater. Ini adalah alat penguat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Kemudian selanjutnya di sini ada security atau yang disebut gateway. Gateway ini berfungsi untuk melakukan protokol converting agar dua arsitektur jaringan komputer yang berbeda dapat berkomunikasi. Kemudian di sini ada one emulation atau cloud. Nah, dia ini berfungsi untuk mewakili seluruh proses dan peralatan jaringan yang terhubung pada jarak yang jauh dengan sebuah komputer. Nah, kemudian di sini masih ada banyak lagi device komputer yang bisa kalian gunakan, perangkat-perangkatnya. Ada PC, laptop, server, dan lain-lain. Di sini ada connection berupa berbagai macam kabel. Kemudian di sini ada kabel. Ini berbagai kabel yang bisa kalian pakai. Di sini kabelnya ada kabel otomatis. Ini ada kabel straight. Kemudian ada kabel crossover dan masih banyak lagi kabel-kabel lainnya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kalau kabel straight itu bisa kalian gunakan untuk menghubungkan device-device yang berbeda, misalkan PC dengan hub, PC dengan switch, router dengan hubs, router dengan switch. Sedangkan si cross tadi digunakan untuk menghubungkan device-device yang sama, misalkan komputer dengan komputer, switch dengan hub, switch dengan switch, router dengan router, atau router dengan PC.
Setelah kalian mengetahui apa saja tools-tools yang ada pada Cisco Packet Tracer, kali ini saya ingin mempraktekkan untuk membuat sebuah jaringan LAN sederhana pada sebuah lab komputer dengan menggunakan 6 PC dan 1 switch. Pertama kita siapkan ke-6 PC-nya. Kemudian switch-nya kita gunakan switch 29524, kita taruh di tengah, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel stripe karena alat yang akan kita hubungkan berbeda. Caranya klik pada kabel, kemudian kita letakkan pada PC, klik fast Ethernet, tarik ke switch-nya, kemudian kita pilih fast Ethernet 0/1. Lakukan langkah tersebut sampai dengan PC terakhir. Setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita setting alamat IP pada PC. Caranya, klik pada PC, kita pilih desktop, kita pilih IP konfigurasi. Saya menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.0.3. Kita klik subnet mask-nya. Ya, untuk subnet mask-nya sudah pas untuk IP kelas C. Kemudian kita isi default gateway. Kita close. Kita setting IP ke seluruh PC. Untuk melihat alamat IP yang ada pada PC, cukup dengan cara kita letakkan atau kita arahkan kursor ke PC-nya. Ya, pada PC 2 terlihat bahwa alamat IP-nya yaitu 192.168.0.5/24. Langkah terakhir yaitu kita testing apakah jaringan yang kita buat sudah terhubung. Itu dengan cara kita ping. Misalnya, kita ping dari PC 0 ke PC 4, itu klik pada PC 0, kita pilih command prompt, kita ketikkan ping, masukkan alamat IP yang dituju, yaitu 192.168.0.7. Ya, jika statusnya sudah seperti ini, maka jaringan yang kita buat sudah terhubung dengan baik. Atau bisa juga dengan cara kita mengirimkan pesan. Caranya yaitu klik icon pesan di sebelah kanan. Kita letakkan dari PC 3 ke
ke PC yang ke-5. Ya, statusnya juga sukses, menunjukkan bahwa jaringan yang kita buat sudah terhubung dengan baik dan benar. Kita coba lagi, dari PC terakhir ke PC yang pertama. Ya, statusnya juga sukses. Kita coba lagi, dari PC 4 ke PC 1. Kita coba lagi, dari PC 2 ke PC 5. Ya, statusnya juga sukses. Jika sudah seperti ini, menunjukkan bahwa sebuah jaringan LAN yang kita buat sudah terhubung dengan baik dan benar. Dan coba saya beri nama komputer. Ya. Sekian dari tutorial kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.